Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Evita Rahma Cahyani dari kelas Hukum 3C, mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara MK, yang dibimbing oleh dosen Bunga Permatasari. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pembelajaran kegiatan yang kedua. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan atau konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik atau symbolic civil religion, konstitusi berfungsi yang pertama sebagai dokumen pengendali atau tool of political, social, and economic control, dan yang kedua sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaruan ke arah masa depan atau tool of political, social, and economic engineering and reform. Adapun muatan konstitusi adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Hak-hak asasi manusia, prosedur perubahan undang-undang dasar, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, itulah materi pembelajaran kegiatan yang kedua. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pembelajaran yang ketiga. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi lahir dan pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Ketentuan pasal pertama, ayat kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusilah yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap warga negara melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan
semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan renewal dianut negara-negara Eropa kontinental dan perubahan amandemen seperti dianut negara-negara Anglo-Saxon. Perubahan undang-undang dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang dasar, dan perubahan undang-undang dasar di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah Undang-Undang Dasar 1945 diubah 1 kali, yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR. Yang pertama pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat, dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan. Dalam setiap pembahasan, tidak mengheran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya 1 ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajiban dalam setiap perubahan. Nah, itulah pemaparan dari kegiatan pembelajaran kedua dan kegiatan pembelajaran ketiga. Apabila ada kesalahan, keliruan maupun salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.